si hitam manis perlu dapat hadiah, tapi syaratnya harus dinyanyikan lagi biar teman-temannya ngerti. Ayo berdiri, nyanyi, dipegang mic-nya, nyanyi, berdiri, berdiri. Put. Fatimah. Nah. Jadi nyanyi itu boleh, yang penting nyanyiannya itu positif. Sekali nyanyi bisa dapat ngaji. Ayo bareng-bareng dinyanyikan. Putra putri Rasul ada 7 orang, 3, 4. Pertama Rukaya, Ummu Kulsum, Fatimah. Wong kang ngene kaiban sah. Ya nggak apa-apa untuk menghibur ya, nggak apa-apa. Ada yang nggak boleh. Jadi tanya, kalau mau nyanyi yang kayak gitu-gitu tanya ke ibu, Bu, nyanyi gini boleh nggak Bu? Harus bilang ke ibunya ya, gak oleh sakar PDW ya. Sallallahu Muhammad. Yang kenceng yang sudah dapat saya lihat kenceng. Sampai Vivi lu sampai segini. Coba yang belum dapat harus kenceng ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tadi kan sudah dapat kan? Sudah dapat? Belum. Oh ya. Nah, sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga anak-anakku sekalian semuanya nanti jadi orang yang berhasil. Oh, aminnya kurang keren. Amin. Ayo. Ntar ini saya putar, nanti lihat YouTube saya ya. Ini nanti masuk di YouTube. YouTube-nya Pak Imam Hanafi. Ayo, dadah semuanya. Ini murid-murid SD Negeri 30 Gresik. Kita doakan RW sini semakin maju yang telah memberikan gedung ya. Semoga nanti ke depan semakin keren gedungnya, bisa ber-AC. Ya kita doakan ya. Nah beliau ustadz-ustadzanya ya. Sholli Allahumma sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Sudah dapat ini semuanya? Sudah? Rohatil atyaru tasdu filayalil maulidi
Wabarikun nuri yabdu mim'ani ahmadi rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wabarikun nuri yabdu wabarikun nuri yabdu wabarik filayalil maulidi filayalil maulidi. Ini susahnya kalau nggak punya asisten ya. Siapa yang mau daftar jadi asisten? Gajinya 3 juta 1 bulan. Ada yang mau? Baik, kita ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohat. Rohat itu artinya gembira. Siapa yang gembira? Al-atyar, dari kata toir. Apa atyar itu? Burung-burung. Tasdu itu burung-burung bernyanyi-nyanyi. Bagaimana nyanyiannya burung? Siapa yang bisa menirukan nyanyiannya burung? Cik, 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 cik. Tergantung burungnya apa. Termasuk ayam juga rame. Tapi bukan rame ribut, rame seneng. Ayam, suara apa itu? Suara onta. Oh, ayam. Semuanya tasdu, gembira. Kenapa hewan-hewan kok senang? Ayo siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tak kasih hadiah. Kenapa hewan-hewan kok senang? Ada Rasul lahir, hewan-hewan kok senang? Ayo siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kesini, maksudnya kenapa kok senang? Ayo sini. Ayo tak tanya. Sini. Mungkin kursinya dihilangkan aja Ustaz. Kursinya dipinggirkan ya kursinya. Ini kursinya dipinggirkan ya biar saya nggak duduk. Benar. Nggih, ten mriki mawon, siapa namanya? Iwan Fales. Siapa? Farih Bara. Coba kira-kira kenapa ada Rasul lahir kok burung-burung seneng, kok hewan-hewan bernyanyi? Kenapa coba? Kenapa? Minta mic saya. Nah, sini. Biar jelas. Nah, pegang micnya ya. Saya doakan kalau kecil sudah pegang mic, nanti gedenya juga jadi orang hebat. Ya. Coba pegang sendiri. Siap ya. Hadiahnya ini isinya nggak banyak. Dengerin semuanya ya. Hadiahnya ini isinya nggak banyak. Karena nggak banyak, jangan dipakai jajan. Simpen. Gini, Asuru. Simpen dalam Al-Quran. Nah, dengerin dulu ya. Semuanya ya. Simpen dalam Al-Quran. Masukkan Al-Quran atau buku ngajinya. Terus, pakai jilid. Ya taruh situ, ya. Jangan dipakai jajan. Simpen, kalau kuat nanti sampai gede. Saya doakan uang ini nanti jadi berjuta-juta, bermiliar-miliar. Amin ya, diterima sekarang. Tapi berdoa, ngaji, ya Allah, semoga saya jadi orang yang manfaat, gitu ya. Udah, Bara sama Farid duduk dulu. Jadi begitu Rasulullah hadir, lahir, semua alam menyambut gembira, termasuk wabarikun nur. Barik itu kilat, tapi bukan kilat yang menyeramkan. Bukan kilat yang menyeramkan, kilat yang indah.
Kalau kita ada acara besar-besar kan biasanya ada mercon. Mercon kan masih menyeramkan suaranya, itu tidak. Oke, saya turun aja. Saya turun saja. Nah, begini. Ya. Jadi dulu Rasulullah itu, siapa yang suka membunuh semut? Siapa yang suka membunuh semut? Jangan ya. Rasulullah itu sangat sayang pada hewan. Semua makhluk disayangi, termasuk hewan. Makanya kalau Rasulullah jalan begini, Rasulullah kalau jalan begini, hewan-hewan itu mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Rasul, Assalamualaikum Rasul, gitu. Rasulullah begitu, Rasul, Assalamualaikum Rasul. Termasuk pohon-pohonan ada di tiba itu, wasallama bihil asjadan. Cicak boleh dibunuh, tapi cara bunuhnya nggak boleh kejem. Kayak kita potong ayam, Rasul mengajarkan gimana? Siapa yang tahu? Coba. Kalau potong ayam, Rasul mengajarkan gimana? Pisaunya harus Kenapa kalau tajam? Biar nggak terasa, moro-moro tek. Maka karena Rasul itu sama hewan-hewan sayang, berita gembira walaupun masih bayi, hewan-hewan seneng. Alhamdulillah ada orang soleh datang, kita nanti aman. Kalau nggak ngikuti ajarannya Rasulullah, lihat nanti di YouTube, cari cara menyembelih kerbau ala orang non-Islam. Lihat, ada yang diginikan, pakai pisau gede, pakai bendo gini, pakai pedang, kemudian kerbonya ditunggu lengah begini, langsung colak. Ada yang kena, ada yang nggak kena, ada yang nyasar. Oh, sengsara kerbonya. Tapi kalau Rasulullah nggak boleh begitu. Rasulullah pisaunya harus tajam. Terus di samping itu harus pamit kepada Allah. Ya Allah, saya makhluk, hewan ayam juga makhluk, tapi kata Engkau ya Allah, hewan ayam boleh dimakan. Walaupun boleh dimakan, saya tidak akan semena-mena ya Allah. Saya pamit ya Allah. Kalau hewan itu disembelih atas nama Allah, hewannya bilang begini, termasuk nasi apa yang kita makan itu begini, ya Allah. Jadi ini doanya hewan-hewan. Ya Allah, kalau bisa saya ini, yang makan saya ini orang soleh ya Allah. Biar saya masuk ke tubuhnya orang soleh ya Allah. Dipakai sholat, dipakai ngaji. Nah itu bagi hewan, itu naik kelas. Asalnya hewan, jadi hewan yang ikut naik surga, naik kelas, jadi seneng. Asal membunuhnya pamit kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah itu sangat sayang. Suatu saat, dengerin ini, dengerin. Nanti saya tanya, yang nggak bisa jawab gak tak kasih hadiah. Jadi harus mendengarkan ini. Rasul itu pernah masuk. Jadi misalkan begini, ini pohon-pohon ya. Ini kok kayaknya ada unta nangis ya. Mana ya untanya? Mana ya unta? Siapa yang mau jadi unta? Ini aja ya. Oh enggak. Enggak usah, karena hewan Pak Hanafi aja yang nirukan. Masuk ke hutan. Ya, semoga Balai RW ini sebentar lagi punya AC ya. Biar nggak keringetnya seperti ini ya. Amin. Untanya bilang begini, ini kok ada unta nangis. Nangisnya begini. Rasulullah, mana ini kok ada suara unta nangis. Ternyata ketemu, oh dia, oh kurus sekali untanya. Bukan. Untanya kok kurus sekali. Ditanya Assalamualaikum. Jawab salam. Kenapa unta kok nangis? Dia jawab, tapi Rasulullah tahu. Kalau kita nggak bisa, kenapa Rasulullah tahu? Karena orang soleh. Dulu nanti. Dikat dulu ya. Kita bahas dulu. Siapa yang tahu Habil dan Qabil? Siapa yang tahu Habil dan Qabil? Siapa? Qabil dan Habil itu siapa? Ya, siapa?
Ya, nanti tak kasih hadiah. Anaknya Nabi, Qabil dan Habil kan saudara. Ya, Qabil dan Habil saudara. Terus kelahi. Nah ini, dengerin ya. Orang kalau kelahi itu jelek, dengerin. Qabil dan Habil itu kelahi. Kelahi, rebutan cewek. Ya, rebutan cewek. Akhirnya mati Habil mati. Nah, sebelum Qabil dan Habil kelahi, hewan itu bisa ngomong. Semuanya mau ngomong. Daun juga mau ngomong. Misalkan Nabi Adam mau bikin rumah, mau bikin kamar ya. Lihat ini. Assalamualaikum, kayu. Ibarat kursi ya, kayu. Assalamualaikum, kayu. Ya, waalaikumsalam Nabi Adam. Saya mau bikin kamar, butuh kayu. Bagaimana? Siap tah? Saya potong. Sebentar Nabi Adam. Ada yang lebih siap. Itu yang sebelah sana. Jadi enak ngomong dulu. Oh, berarti gak siap? Ya, saya tak nyari yang siap. Saya Nabi Adam gak siap. Hewan begitu. Pohon-pohon begitu. Hewan juga begitu. Hah? Hewan juga begitu. Siapa yang mau siap saya sembelih saya? Nah, sejak Qabil dan Habil tadi kelahi, mati Habil, hewan semuanya rapat. Pohon-pohon semuanya ya, rapat. Ini ada yang kelahi ini. Ini di sini ada yang kelahi. Ini ada yang kelahi. Qabil Habilnya di sini. Qabil Habilnya tadi pukul-pukulan di sini, Qabil dan Habil. Ini Qabil dan Habil. Ini Qabil dan Habil. Pukul-pukulan tadi. Duh, katanya gitu. Padahal Qabil dan Habil saudara. Nah, kita ini beda. Dia manusia, saya pohon. Dia manusia, saya batu. Asalnya batu juga bisa ngomong. Dia manusia, saya hewan. Wong yang saudara saja berkelahi, saudara aja paten-patenan gitu kan. Apalagi kita yang bukan saudaranya. Kalau gitu mulai hari ini, ya dengarkan. Mulai hari ini kita jangan ngomong sama manusia. Hewan-hewan semuanya lari ke hutan, lari semua. Harimau yang tadinya di kampung, semuanya yang tadinya di kampung lari ke hutan. Karena apa tadi? Karena apa? Nggak percaya lagi pada manusia. Asalnya waktu percaya ngomong biasa. Pertanyaannya, sejak kapan? Saya ambil hadiahnya dulu. Ambil hadiahnya dulu. Sejak kapan hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk pohon tidak percaya pada manusia? Ayo, sejak kapan? Saya ulang. Tadi kan hewan-hewan itu asalnya ngomong sama manusia, ya kan? Kalau di film-film kan ada kan sampai sekarang itu hanya imajinasi. Ngomong, singa yang ngomong, onta yang ngomong, jerapah yang ngomong, nyemot ya ngomong. Apa nyemot? Monyet. Kok nuding saya? Monyet katanya gitu. Tapi karena ada Qabil dan Habil yang saudara tadi kelahi, akhirnya nggak percaya. Gara-gara nggak percaya, mereka memutuskan kita semua hanya mau ngomong kepada orang yang soleh. Maka dengarkan. Kalau sampean bisa kepingin ngomong dengan hewan-hewan itu, tingkatkan mumpung masih kecil. Jangan dicerit, jangan dicidrai kesolehannya, soleh, sholat, ngaji, hormat pada orang tua. Nanti insya Allah bisa ada connect. Percaya nggak? Nggak perlu ngaji lagi ya. Nah berarti sejak peristiwa Qabil dan Habil, hewan-hewan lari semua kecuali yang tadinya bersembunyi di dapur. Siapa? Kucing. Jadi waktu semuanya lari, dia nggak ikut karena nggak dengar kabar. Waktu diomongi ngomong sendiri, nggak dengar kabar. Kayak itu tuh, diomongi ngomong sendiri. Itu ketinggalan.
semuanya lari ke hutan, dia tertinggal. Siapa yang tertinggal? Ya yang sekarang kita temui di rumah. Tikus, harus sebutkan, kucing, cicak. Nah, itu nggak mau lari ke hutan. Oke. Nah, Rasulullah soleh apa tidak? Soleh, makanya bisa ngomong sama onta tadi. Sama onta tadi ini yang jawab Qabil dan Habil tadi, biar gak lupa saya nanti. Ya, taruh di Al-Quran, jangan dibuka. Jadikan jimat bareng. Abdullah nama Aminah Abdul Muthalib Abu Talib Khadijah Fatimah, semua bernasab mulia dari. Inilah kisah sang Rasul yang penuh. Inilah yang penuh, yang penuh suka duka. Nanti dilanjut lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut cerita onta tadi. Kenapa kamu nangis onta? Saya ini diajak kerja terus Rasul, tapi makannya cuma sedikit, makanya saya kurus kayak ini. Siapa namanya? Siapa? Aira. Ahira apa Aira? Aira ya. Kalau Aira anak saya yang nomor 5. Kenapa dikasih nama Ahira? Karena Pak Hanafi doa, semoga itu jadi anak terakhir, karena anaknya udah 5. Jadi kasih Ahira. Lanjut ya. Jadi sampean kurus begini, iya. Siapa? Mana yang punya sampean? Mana tuanya? Itu yang bajunya biru. Mana yang bajunya biru? Mana yang bajunya biru? Nah, ini yang bajunya biru. Oh ini, sampean yang punya onta itu. Iya, bener, ontanya diajak kerja terus, nggak dikasih makan. Iya maaf Rasul, saya nggak kasih makan itu karena saya sendirian. Oh, jadi begini aja. Saya berharap mulai hari ini sampean yang adil. Kalau ontanya diajak bekerja, ya seimbang dengan makannya. Akhirnya orang tadi bilang gimana yang punya onta? Ya Rasul, mulai hari ini, sebetulnya ceritanya panjang, tapi karena udah begini-begini semua, jadi nggak tenang yang cerita. Ya Rasul, mulai hari ini onta saya tidak saya ajak bekerja, saya suruh diam, saya kasih makan terus ben lemu kayak itu ben gemuk. Loh, berarti apa? Onta saja dapat syafaat. Syafaat itu artinya apa? Pertolongan dari Rasulullah. Asalnya kurus jadi gemuk. Maka Rasul sama onta saja baik. Maka sampean apalagi kepada ibu guru. Siapa yang gak sopan sama bu guru? Pada bapak guru, kepada ibu, kepada bapak harus niru Rasulullah. Ya, wah Rasulullah saja. Coba kita nyanyi lagi, buka lagi nyanyiannya. Rasul itu loh nggak ketemu orang tuanya saja hormat. Coba ya. 2 bulan di kandungan. Sesuai adat disusui 6 tahun usianya wafat ibu terpuja. Itulah
yang penuh yang penuh. Di sini siapa yang sudah tidak punya ayah? Ada lagi yang tidak punya ayah? Berapa? Coba. 1. Ada lagi nggak? Berapa? 2. Nggak punya ayah? Bener? Bener itu nggak punya? J. Ulangi ya bener. Nggak punya ayah dan itu. Saya juga yatim piatu. Yatim piatu. Siapa yang udah nggak punya ayah? 1 ya. Ada lagi. Ya. Gini. Rasulullah sudah nggak pernah ketemu ayahnya. Karena 2 bulan di kandungan, baru 2 bulan di kandungan, ayahnya sudah meninggal. Nah, saat usia 6 tahun, Rasulullah diajak ibunya ziarah ke makamnya ayahnya. Diajak ziarah, dituntun. Siapa yang mau saya tuntun? Dia ziarah. Habis itu, ternyata pas ziarah itu, pas usia 6 tahun itu, ibunya meninggal di situ. Bayangkan, sudah Rasulullah itu nggak pernah ketemu ayahnya, diajak ziarah, di situ ibunya meninggal. Maka Rasulullah sama Umayman, udah Muhammad, kamu nggak usah ikut gali-gali, biar saya yang gali-gali. Jadi yang gali sendiri. Bayangkan, sedih nggak itu? Sedih kan? Nah, sekarang pertanyaannya, sampai masih punya ibu? Masih hidup? Pertanyaannya, layak tidak ibu itu dimarah-marahi? Siapa yang suka bentak ibu? Bentak, ngomongnya kasar sama ibu? Nggak pernah? Coba praktekkan. Berdiri. Siapa namanya? Brandy kalau masuk rumah, pas pulang sekolah bagaimana? Assalamualaikum. Ya. Kalau misalkan pas masuk rumah, di rumah nggak ada siapa-siapa, salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Boleh assalamualaikum, tapi lebih tepat kalau pas nggak ada orang bacanya begini. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kalau nggak ada orang ya. Tapi kalau ada, assalamualaikum. Terus setelah salam, begitu ketemu ibu, bagaimana? Praktekkan. Langsung lepas sepatu. Oh ya, salim dulu tokan. Oh ibu, walaupun di dapur, ingat katanya Brandy, kenapa nggak salam? Kan ibu di dapur. Ya kita datang ke ibu dulu sebelum. Ya kalau berdiri aja, berdiri kan bajunya udah sama kan? Ayo, mirip. Iya, mirip kan? Harganya berapa itu? Nggak tahu. Kok sama? Gantengnya juga sama ya? Kalau tai lalatnya di sini, ini tai lalatnya di sini. Kok kayak Ferdi Sambo tai lalatnya? Nggak, semoga nggak punya nasib kayak Ferdi Sambo ya. Nah, saya suruh nemani nih. Ini. Kalau memang rumahnya harus copot sepatu ya, copot sepatu dulu baru salam. Ya, assalamualaikum, ibu. Randy sudah datang, salim. Ya, baru naruh tas, naruh apa kayak gitu. Jadi ibu diutamakan, ya, salam. Jangan sampai nggak begitu, ya. Kalau mau pergi, ibu, temen Brandy yang paling akrab siapa namanya? Temen yang paling akrab namanya siapa? Putra. Misalkan ibu Brandy mau ke Putra harus pamit. Ya, begini ya. Kalau waktu kecil, coba semuanya ini kan mau jadi besar, ya? Mau jadi gede kan? Semuanya kalau cewek ya calon jadi ibu, kalau cowok ya calon jadi bapak. Kalau nanti pas jadi bapak, anak sampean berani sama sampean seneng apa tidak? Tidak. Tidak.
Kalau pas jadi ibu, anak sampean berani sama sampean berani, seneng apa tidak? Tidak. Padahal hidup kita nyari bahagia. Maka supaya nanti anak-anak kita itu menyenangkan kita, sekarang kita harus rajin menyenangkan ibu, menyenangkan orang tua. Nanti kalau kita menyenangkan, insya Allah orang tua, anak mau apa aja dikasih. Gitu ya. Udah duduk dulu. Jadi salam. Kalau pergi assalamualaikum. Begitu juga dengan ibu guru. Pak Hanafi ini seneng banget apa? Roma Irama. Karena ada nyanyian. Hai manusia. Tuh ada yang tahu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Sakit gak melahirkan? Sakit gak? Ya enggak, bilang enggak karena belum. Iya sakit ya. Sakit melahirkan, apalagi pas hamil. Lihat bawah aja nggak tahu. Ada kucing di situ, keinjek nggak tahu karena ketutupan perut. Kalau mau tidur lumah kabotan, miring, abot, mengkurep juga nggak bisa berat. Maka kita harus hormati ibu. Ibu di sini termasuk guru. Di sini gurunya siapa saja? Coba sebutkan nama guru semuanya di sini. Mana orangnya? Bu Lili yang mana? Mana Bu Lili? Mana Bu Lili? Mana Bu Lili? Mana Bu Lili? Cepat Bu Lili. Mana? Oh, itu di sana. Siapa lagi? Bevi. Mana? Oh ya. Yang Ustadz, yang Pak Guru, Pak Guru. Pak Izul sama Pak Udin. Pak Izul yang mana Pak Izul? Itu Pak Izul. Nah, udah. Jadi itu juga sama dengan orang tua kita. Kalau sama orang tua kita nucup, coba salaman sama orang tua yang bener gimana? Coba. Bentar. Ini sudah harus dikasih hadiah, ini udah ditanya-tanya terus ini. Ya. Ya, masukkan dulu, jangan dibuka. Nanti di rumah aja bukanya. Kok kalian melas banget? Coba praktek. Praktek mana? Sering minggat. Jangan pergi, di sini aja. Coba kalau salaman sama ustazah gimana? Kalau salaman sama Pak Guru, coba gimana? Loh, salah ya. Jangan begini. Jangan ini ditaruh sini, tapi ditaruh cium ya. Ulangi. Lihat semuanya begini kalau salaman. Jangan begini. Salaman terus begini, nggak boleh. Coba salaman terus begini, coba sini. Salaman terus begini. Nggak boleh salaman. Salaman harus ketemu ini. Ini sama ini ketemu, coba. Kok lari terus? Ini. Celek. Nah, ini ketemu ini ya. Ya, terus bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, salaman. Sama Bu Guru, sama Pak Guru, sama Ibu, sama Bapak, sama. Termasuk kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau ingin nanti mendapatkan pertolongan Rasulullah, kita niru perilaku Rasulullah. Siapa namanya tadi? Robi. Oh, Robi. Udah duduk dulu, nanti kita kasih hadiah. Lanjut sekarang. Tadi yang hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Jadi darah daging kita ini daging darah dari air susu ibu. Iya Pak, tapi saya agak mimi ASI, saya mimi susu kaleng. Ya berarti dari sapi. Enggak. Kan yang beli siapa? Yang beli orang tua. Udah. Saya tutup ini. Nanti teruskan sendiri, makanya saya tinggalkan, jaga-jaga. Kalau nanti nggak tuntas, biar diselesaikan sendiri ya. Ya. Terus saya tutup. Kita ini bakal mati atau tidak? Bakal mati atau tidak? Siapa yang tahu kapan matinya?
Nggak ada yang tahu. Kalau sudah mati, siapa yang pernah lihat orang dikubur? Yang pernah lihat orang dikubur? Pernah lihat ke makam? Ah, ditimbun apa mereka? Ditimbun apa mereka? Yang yatim tadi. Ini. Kalau sudah ditimbun tanah, pertanyaannya, kalau sudah ditimbun tanah, ya ini kan, ini jenazah ya, jenazah begini, terus dikasih kayu begini, kemudian ditimbun tanah, sini tanah, sini tanah, sini tanah, sini tanah, sini tanah, sini tanah. Gelap apa tidak? Gelap apa tidak? Tapi bagi orang yang cinta Rasulullah, orang yang mau sholat, orang yang mau puasa, orang yang mau zakat, kalau punya duit, orang yang mau haji, tidak gelap. Walaupun kita lihatnya, kasihan, kakek udah ditimbun tanah, kakek. Kasihan kan? Tapi kalau kakeknya sholat, kakeknya puasa, mau zakat, baik sama orang, begitu ditimbun, terang. Terang kan? Asal mau baik, asal percaya, asal beriman, kuburannya ada cahaya. Tapi kita itu tidak di kuburan, adanya di alam kubur. Beda loh ya, kuburan sama alam kubur. Beda ya. Kalau kuburan ya itu, ya semua saja di situ ya itu. Ya, nanti dimakan belatung, dimakan semut, dimakan jadi santapan cacing tanah, itu kan. Dimakan ular, ngeri habis. Sampai yang tersisa tulang ekor. Itu jadi flash disk, tahu flash disk? Hah? Ya flash disk, nyimpan. Ya, nyimpan memori sampean. Yang pernah ngaji disimpan di situ, di tulang ekor situ. Tulang pernah ngaji, pernah apa disimpan. Bahwa ini nanti jadinya ini adalah jasadnya Pak Hanafi di situ. Jadi walaupun tulang ekor orang itu sama semua, nggak akan tertukar. Begitu nanti setelah hari kiamat bangkit lagi jadi manusia, yang punya Pak Hanafi ya jadi Pak Hanafi, yang punya Bu Windu ya jadi Bu Windu, yang punya Brandy ya jadi Brandy, nggak tertukar, akan kembali bangkit lagi. Persoalannya bukan di situ. Di alam barzah atau di alam kubur beda ya. Alam kubur sama alam barzah, alam kubur sama kuburan beda ya. Kalau kuburan ya tempat mengubur kita itu. Alam barzah itu begitu langsung masuk, kalau orangnya baik langsung bercahaya, bias, menyenangkan. Tapi kalau orangnya itu nakal, sholat gak mau, sama orang tua berani, sama guru gak sopan, gelap, temennya pun serem-serem. Ada yang gede hitam. Siapa sampean? Saya adalah marahmu. Kamu hidup kan sering marah, maka saya ini datang menjadi temanmu. Jadi semakin banyak dia jelek, temannya juga jelek-jelek, yang hitam-hitam, yang motot-motot, yang semua. Sekarang pertanyaannya, kepengen teman baik apa teman jelek? Kalau kepengen teman baik, berarti kita harus baik. Baiklah. Kayaknya suasananya ini karena penuh kipas-kipas, jadi nyimpen memorinya repot, ya kan? Intinya coba sekarang begitu pulang dari sini Pak Hanafi minta satu saja, lakukan semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Rasulullah melakukan semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Betul, namanya siapa? Kurang keras. Enggak, jawabnya artinya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya apa maksudnya? Misalkan saya salaman sama siapa namanya? Salaman ini dasarnya adalah dengan kasih dan sayang, bukan bermusuhan, ya kan? Dengan misalnya bu guru, misalnya ustazah siapa? Salaman, bismillahirrahmanirrahim. Saya salaman ini dengan hati yang penuh kasih dan sayang. Ustazahnya juga begitu ngajar. Saya ngajar bismillahirrahmanirrahim. Saya ngajar dengan penuh kasih dan sayang. Yang jadi murid, dengarkan ustazah ngajar, mendengarkannya dengan penuh kasih dan sayang. Jadi jangan begini, bismillahirrahmanirrahim, tapi hatinya berontak. Alah, bu guru ini ngomong terus nggak berhenti. Nah itu berarti hatinya nggak kasih sayang, berarti nggak sama lisan dengan bibirnya. Ini tadi jawab, tadi harus ada hadiah. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, kita nyanyi bareng-bareng lengkap. Setuju? Semua lihat tulisannya. Nanti yang paling semangat saya kasih hadiah. Akan saya lirik. Siapa yang paling semangat masih ada hadiah. Hadiah ini harus habis. Ayo, siapa yang semangat? Siapa yang tahu putranya Rasulullah? Putra putrinya Rasulullah ada berapa? Ada? Coba itu jawab. Ayo, 7. Boleh dijawab sama nyanyian kalau tahu nyanyiannya. Gimana nyanyiannya? Ayo. Berdiri. Namanya siapa dulu? Sampai namanya siapa dulu? Dinda bisa nggak nyanyian yang lagunya saya contohkan sekali, siapa nanti yang hafal ya? Saya contohkan sekali ya. Bukan ya. Putra putri Rasul ada 7 orang, 3 laki-laki. Pertama pinter sekali ini. Si hitam manis perlu dapat hadiah, tapi syaratnya harus dinyanyikan lagi biar teman-temannya ngerti. Ayo berdiri, nyanyi, dipegang mic-nya, nyanyi berdiri. Put. Fatimah. Jadi nyanyi itu boleh, yang penting nyanyiannya itu positif. Sekali nyanyi bisa dapat ngaji. Ayo bareng-bareng dinyanyikan. Putra putri Rasul ada 7 orang, 3, 4. Pertama Rukaya, Ummu Kulsum, Fatimah. Biar nggak kalau ditanya siapa putri Rasulullah, Fatimah terus ya. Memang yang paling disayangi Fatimah. Ya, bahkan waktu meninggal udah dibisiki, Fatimah, kamu jangan sedih nak. Iya Bang, setelah saya mati nanti orang terdekat yang meninggal setelah saya engkau. Jadi waktu dibisiki orang semuanya nangis, Fatimah ketawa. Kenapa? Seneng karena sebentar lagi mati mengikuti Rasulullah. Mati kok seneng. Ya, oke. Nyanyian itu perlu dihafal. Jangan yang apa itu? Mongkong ini kadiban sah. Ya nggak apa-apa untuk menghibur ya, nggak apa-apa. Ada yang nggak boleh. Jadi tanya, kalau mau nyanyi yang kayak gitu-gitu tanya ke ibu, Bu nyanyi gini boleh nggak Bu? Harus bilang ke ibunya ya, nggak oleh sakar PDW ya. Ya, harus bilang Bu, atau tanya ke Bu guru, saya nyanyi gini boleh nggak? Gitu ya. Jangan asal niru ya kan. Karena lagu-lagu itu ada yang delontok. Tadi udah tak kasih tadi? Belum. Nah, masih ya. Namanya siapa tadi? Fevi Tamala. Bukan. Ayo nyanyi ya.
Setelah nyanyi kita selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah nama ayahnya Aminah. Yang penuh yang penuh kenapa kok sedih? Ayo sampai selesai. Belum habis ini, belum habis. Tadi udah tak kasih ini. Tadi siapa yang jawab ini? Yang penuh sukacita. Kok nggak nyanyi? Mana ini yang semangat ini? Suaranya kok hilang? Nah ini semangat ini. Ayo terus. Kita nyanyi. Sudah belum? Belum. Tangan mana? Nah, sekarang siapa yang paling keras jawab? Jadi gini, besok di hari kiamat itu ada orang yang hidungnya itu tumpes, gini, hidung tumpes. Hilang, mancungnya ini hilang. Jadi kelihatan lubangnya sampai kalau ada air masuk. Terus Rasul tanya, itu siapa? Waktu Isra kan? Itu siapa yang hidungnya hilang-hilang itu? Itu orang kalau namamu disebut dia tidak membaca sholawat. Jadi kalau disebut Muhammad, gimana jawabnya? Sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad. Atau Allahumma sholli wa sallim alaih. Siapa yang jawab kayak gitu paling kenceng nanti tak kasih. Kita 3 kali, tinggal sisa 3 ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kenceng yang sudah dapat. Yang sudah dapat saya lihat kenceng. Supaya Vivi lu.
sampai segini. Coba yang belum dapat harus kenceng ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tadi kan sudah dapat kan? Sudah dapat? Belum? Belum? Oh ya. Nah, sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu lagi nih. Semoga kita semuanya nanti ditolong Nabi Muhammad ya. Ibu-ibu kita, ustadzah-ustadzah kita, guru kita semuanya, semoga semuanya dapat syafaat dari Rasulullah. Sampean semoga semuanya jadi anak-anak yang sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketemu pelakonnya ini, kenceng banget. Terima kasih ya. Pak Hanafi minta maaf ya kalau ada salah-salah ya. Semoga apa yang Pak Hanafi sampaikan jadi sesuatu yang bermanfaat, dan kalau kelamaan minta maaf. Mari kita berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, هب لنا من الصالحين واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. Allah, semua yang berada di sini khususnya ibu bapak guru semuanya ya Allah, juga yang punya ketua komite dan semuanya murid-murid ya Allah, jadikanlah sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat darimu ya Allah. Jadikanlah sebagai generasi-generasi yang mampu meneladani perilakumu ya Allah. Jadikanlah sebagai generasi-generasi yang punya akhlakul karimah ya Allah. Jadikanlah sebagai generasi-generasi yang mendapatkan rahmat ya Allah, mendapatkan syafaat darimu ya Allah, hingga selamat kehidupannya, barokah kehidupannya, penuh kebahagiaan hidupannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah lana hikmatak, Rabbana iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushda wa a'idna min syarri nafsina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara demi acara telah berjalan dengan lancar dan sampai pada penghujung yaitu penutup. Marilah kita tutup peringatan Maulid Nabi Muhammad kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kepada hadirin semua, saya selaku MC mengucapkan terima kasih